saat yang lalu kita sudah sampaikan kepada Menteri Pendidikan Republik Indonesia bahwa telah terjadi pungutan atau iuran dari para guru-guru honorer K2 yang dijanjikan PNS tanpa tes. Guru-guru se-Kabupaten Kediri dan Jawa Timur diminta guru K2 honorer dan juga pesuruh tenaga kebun di SD-SD di tempat-tempat yang ada honorer K2-nya. Diminta mereka 35 juta harus setor kepada pengurus K2 yang dipimpin oleh Saudara Joko dan sekjennya Saudara Susilo atau Jilo atau bendaharanya kemarin berganti-ganti. Sampai hari ini final endingnya tidak ada PNS dan tidak dites. Yang ada adalah P3K, artinya apa yang dijanjikan, artinya apa yang disepakati, artinya apa yang dikomitmenkan tidak terbukti. Dengan begitu, Garda Paksi Indonesia meminta kepada pengurus, kepala dinas pendidikan, kepala dinas provinsi, dan juga dirjen pendidikan dasar dan menengah, serta Menteri Pendidikan Republik Indonesia untuk turun melakukan investigasi ini. Bagaimana guru honorer yang dengan gaji intensif 250.000 sampai 400.000 setiap bulan diterima, terus diminta setor 35 juta setiap personel, setiap guru, dijanjiin PNS tanpa tes, ternyata nggak ada. Harusnya kembali uang itu dikembalikan kepada para guru itu. Kok masih ada orang-orang yang memiliki mental bandit itu? Saya katakan mental bandit yang tidak melihat bagaimana perjuangan guru dengan gaji 400, 350, maksimal 650, dimintai uang 35 juta setiap orangnya. Hanya dijanjikan PNS tanpa tes, kenyataan sampai detik ini, hari ini nggak ada. Adanya cuma P3K. Ini kan sebuah hal yang keterlaluan, hal yang menurut saya, kami Garda Paksi Indonesia ini hal yang menjijikkan di lingkungan pendidikan kita, di lingkungan yang seharusnya bisa menjaga marwah daripada pendidik, marwah daripada Kementerian Pendidikan. Ini memalukan. Jadi saya meminta sekali lagi kepada Menteri Pendidikan Republik Indonesia dan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mengirimkan menindaklanjuti ini. Kalau nggak dihentikan akan terus terjadi kemudian hari di lembaga pendidikan, di Kementerian Pendidikan, walaupun pelaku-pelakunya seolah-olah itu adalah pengurus dari K2 itu sendiri. Tapi kan ini menyangkut, mencoreng lembaga pendidikan, bahwa terjadi saling makan, yang dikatakan orang-orang itu jeruk makan jeruk. Ini yang dikatakan jeruk makan jeruk, saling makan sesamanya. Apa pertanggungjawabannya? Kemana uang miliaran itu? Kalau kita bilang 35 juta kali dalam satu kecamatan 30 honorer K2 sudah hampir 1 miliar. Kalau itu 30 kecamatan, kalau satu kabupaten 400 guru honorer,
dikalikan 35 juta, kalau penuh ini, kita bicara penuh, sudah 14 miliar. Kalau satu Jawa Timur dengan jumlah 500 lebih sudah berapa? 15-16 miliar. Uang besar. Kemana larinya? Kemana larinya ini? Bagaimana pertanggungjawabannya? Uang 35 juta ini harus dikembalikan, harus bertanggung jawab pengurus itu. Kemana setornya ke pusat? Ke pusat siapa? Nah, tentunya saya bicara ini, kami bicara ini, Garda Paksi Indonesia sudah menelusuri selama 2 tahun, mengikuti semua. Mengikuti semua. Historicalnya. Kemana, rapat di mana, di Hotel Lotus, berapa kali, 6 kali lebih. Kemana, ke titik mana saja. Ke Gampeng, kemana. Semua kita ikuti. Ujung endingnya adalah guru honorer K2 dikorbankan, diperalat oleh para pihak, dijadikan sapi perahan untuk mendapatkan uang dari seorang guru pengajar yang mendapatkan gaji 400.000. Ini sudah sangat keterlaluan dan menjijikkan. Kalau ini dilakukan oleh kaum pendidik, jeruk makan jeruk, seharusnya nggak boleh terjadi. Etika, attitude, adab itu harus dipakai. Ajas kepantasannya, ajas kepatutannya seorang pendidik yang menerima gaji 300-400 ribu harus dibebani 35 juta untuk sebuah hal yang kosong, yang tidak benar. Siapa pengurus-pengurus itu mau melakukan pungutan sekian banyak itu? Siapa kalau di belakangnya nggak ada orang kuat yang ada di pemerintahan atau di pusat Jakarta? Nah, tentunya kemarin kami juga sudah menyampaikan bahwa ada dokumen-dokumen setor, ada dokumen yang namanya, yang dikatakan disampaikan kepada guru-guru itu prajabatan. Mana ada prajabatan dijalankan di luar kementerian dari Kementerian Pendidikan RI atau Dinas Pendidikan Provinsi, wong diadakan di Jawa Tengah, di Pusdik atau di Dodiklatpur, di Palian, Wonosari, Gunung Kidul. Ada sertifikatnya, apa korelasinya, apa manfaatnya, dan apa itu tujuannya. Memberikan sertifikat seolah-olah itu pemantapan di Paudi atau apa itu. Apa manfaat korelasinya? Saya tanyakan kepada Menteri Pendidikan Republik Indonesia, apa korelasinya pembinaan itu di luar pembinaan daripada guru K2 honorer itu? Apa fungsinya, apa manfaatnya? Ini harus diinvestigasi oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia, para dirjen atau apapun, baik yang di TNI Angkatan Darat, itu sudah menyangkut kelembagaan pendidikan Angkatan Darat untuk mengeluarkan sertifikat ditandatangani oleh Komandan Dodiklatpur Palian, Wonosari, Gunung Kidul. Apa itu? Bela negara? Bukan, di situ bukan bela negara. Ini kan akal-akalan semua, modus yang tidak ada korelasinya dengan dunia pendidikan. Yang intinya kita minta dari Garda Paksi Indonesia, karena ini temuan, saya minta para pihak, kita tidak peduli dari pusat kekuasaan maupun dari siapapun yang telah menerima dana
dari orang yang teraniaya, dari guru-guru yang teraniaya bertahun-tahun, dari masa kerja 15, 20, 25 tahun, menunggu di PHP, dimodusi, ditipu untuk menyetor dana segitu banyaknya 35 juta. Itu bukan uang sedikit. Kalau itu dikumpulkan menjadi ratusan guru, puluhan miliar. Dari orang yang teraniaya, dari guru yang berharap belas kasih dari para pejabatnya, masih juga diambil hak-haknya. Ini luar biasa. Pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap hal seorang dari guru yang mengabdikan tulus ikhlas. Kualat kalian itu, kualat kalian kalau tidak peduli terhadap ini. Ajab itu. Jadi kami mengikuti, memantau selama 2 tahun, 2003, 2023, 2024, 2025 ternyata ada P3K, bukan PNS tanpa syarat. Artinya komitmen itu secara logika, secara nalar berpikir kita tidak berjalan. Dan Anda harus mengembalikan itu, siapapun yang mengambil hak daripada guru honorer K2. Anda harus mengembalikan. Dan saya minta kepada Menteri Pendidikan Republik Indonesia untuk menurunkan tim investigasi. Siapa yang terlibat? Siapa yang harus bertanggung jawab? Termasuk hak guru-guru honorer yang hari ini diambil gajinya tanpa bergaji, yang sudah bersertifikasi. Apakah sertifikasi itu juga bagian daripada gaji honor yang diterima oleh guru? Ataukah gaji antara gaji honor yang 600.000 yang hari ini diterima karena ada 600.000 dari 2.400.000 kalau menurut informasinya yang diterima dari guru-guru honorer K2 waktu itu hari ini yang sudah menerima sertifikasi, gaji ditiadakan, dicabut haknya. Berarti guru dipaksa untuk bekerja tanpa gaji, hanya menerima sertifikasi. Saya tanyakan kepada para pihak, pemangku pendidikan, Menteri Pendidikan Republik Indonesia, apakah sertifikasi itu juga bagian daripada gaji yang harus diterimakan oleh guru atau berdiri sendiri? Itu yang perlu dijawab dan perlu diinvestigasi. Kirim petugas dari pusat. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Garda Paksi Indonesia, lembaga independen dan profesional dalam pengawasan, pemantauan, investigasi aparatur negara Republik Indonesia. Silakan datang, saya tunjukkan. 1, bukti setor. 2, ada foto-foto dokumen yang ada di lembaga pendidikan yang dikatakan itu prajabatan atau pemantapan dan sebagainya. Terus yang ketiga, sertifikat yang dikeluarkan oleh Pusdik.Lapor Malian Wonosari Gunung Kidul. Semua itu hal-hal yang tidak patut, nggak perlu dilaksanakan kalau tujuannya itu di luar daripada ranah pendidikan. Terus akhirnya jelas kalau ini sudah merugikan. Kalau Menteri Pendidikan Republik Indonesia sebagai bapak harus bertanggung jawab, anak-anak bapak
diperalat, diambil haknya dengan sewenang-wenang. Bapak harus menurunkan, Bapak harus turun. Pak Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Bapak harus turun. Bener enggak ini? Bener enggak ini terjadi? Anak-anak Bapak diperalat, harus menyetor 35 juta setiap guru honorer. Ini harus dipertanggungjawabkan dan harus dikembalikan utuh kepada guru-guru honorer K2 itu tanpa syarat. Karena mereka setornya juga diminta untuk tanpa syarat. Cuman karena Garda Paksi Indonesia tahu, akhirnya kita mencari tahu setorannya, bukti setorannya, tanda tangannya, sertifikat dari yang dikeluarkan itu semua berbayar, nggak mungkin nggak berbayar. Itu kira-kira yang saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa kita telah mengikuti proses investigasi selama 2 tahun, baik pemantauan, pengawasan, dan investigasi kepada kegiatan guru-guru honorer K2 yang ada di Kabupaten Kediri dan juga Jawa Timur, yang pada intinya mereka mengeluh atas apa yang dirugikan oleh para pihak itu yang dialami oleh guru-guru K2, honorer K2, khususnya di Kabupaten Kediri dan Jawa Timur. Kira-kira demikian. Mohon untuk bisa diperhatikan, dilakukan investigasi mendalam siapa yang terlibat, berapa banyak anggota guru K2 honorer yang menyetor, dan kemana uang itu setelah dari mengurus terus disetorkan di pusat, itu di pusat di mana, dengan siapa. Walaupun kami tahu, kami tidak akan menyebut karena kami tidak terhubung langsung, tetapi siapa orang yang paling bertanggung jawab atas semua ini, akses ini? Ya tentunya ketua kelompok tingkat kabupaten, ketua honorer K2, dan juga sekretaris atau sekjen daripada perkumpulan K2 itu yang bisa menjawab kalau nanti ada investigasi. Jadi investigasi ini tidak bisa dilakukan di daerah, karena ini menyangkut kehormatan, martabat daripada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Kenapa saya lakukan secara terbuka? Karena kita sudah memahami bahwa hukum di Indonesia itu kalau tidak dipiralkan, tidak akan diperhatikan. Ini saya viralkan, saya minta viralkan supaya diketahui oleh seluruh khalayak, pejabat dimanapun, dan seluruh guru yang ada di Indonesia untuk tidak melakukan hal yang seperti ini. Ini terakhir kalinya saya publikasikan supaya temuan ini menjadi pembelajaran, edukasi kepada seluruh guru-guru yang mungkin ada kemungkinan terjadi hal seperti ini di wilayah lain. Kalau seandainya memang ada di wilayah lain, silakan adukan kepada kami, Lembaga Garda Paksi Indonesia. Kirim surat kepada kami, Lembaga Garda Paksi Indonesia. Kami akan tindak lanjuti, kami akan suarakan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti ini. Ini penyimpangan, modus yang harus dibasmi, harus dibersihkan dari struktur pemerintahan, apalagi di Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Saya yakin Bapak Menteri, juga
Bapak Presiden Republik Indonesia tidak akan mentolerir kebiadaban yang memalukan bagi dunia pendidikan. Demikian yang bisa kami lakukan, kami sampaikan menjadi pokok perhatian bagi semuanya, baik anggota Garda Paksi Indonesia, keluarga besar Garda Paksi Indonesia, warga masyarakat Indonesia, dan terkhusus kepada Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia untuk segera merespon apa yang saya sampaikan. Kami bertanggung jawab, Ketua Umum Garda Paksi Indonesia bertanggung jawab, saya Sony Sumarsono menyampaikan berdasarkan by fakta, by data, dan saksi. 2 alat bukti dan saksi cukup untuk kita bisa menyampaikan temuan-temuan ini agar ditindaklanjuti secara internal maupun eksternal, agar hal semacam ini tidak terus menjadi duri dalam daging atas bangsa ini. Demikian, terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera, salam Garda Paksi, salam Nusantara, merdeka, merdeka, merdeka selamanya, jaya selalu Indonesia. Terima kasih.